Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nina Mumtajia. Nama saya Siti Adelia Firnanda. Nama saya Siti Fauzia. Nama saya Puja Julia Rahayu. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan sistem dan struktur politik ekonomi Indonesia pada masa reformasi 1998 sampai sekarang. Terdapat 4 perkembangan politik dan ekonomi. Di sini saya akan membahas yang pertama, yaitu masa pemerintahan Presiden B.J. Habibie. Memerintah di era reformasi setelah menggantikan Soeharto yang telah menjabat sebagai presiden selama 32 tahun, awal pemerintahan Presiden B.J. Habibie bisa dibilang sangat berat. Karena pada saat itu Indonesia tengah mengalami krisis moneter yang sangat parah, yang diakibatkan krisis perekonomian Asia dan utang luar negeri yang menumpuk. Krisis perekonomian ini tak hanya menyebabkan turunnya nilai rupiah, tetapi juga kebangkrutan teknis pada sektor industri dan manufaktur. Hal ini diperburuk dengan adanya kemarau panjang yang disebabkan oleh badai El Nino yang berdampak buruk pada sektor pertanian. Tak sampai di situ, kekacauan diperparah dengan adanya tragedi Mei 1998 yang menghancurkan pusat-pusat bisnis milik orang-orang Tionghoa yang diyakini pada saat itu memanipulasi perekonomian. Larinya modal serta sulitnya produksi dan distribusi kegiatan ekonomi juga mengakibatkan tingkat inflasi yang tinggi. Hal ini membuat kalangan mahasiswa dan para pro-demokrasi menuntut pemerintah melakukan pemilu dan agenda reformasi yang telah ditetapkan secara menyeluruh. Pemerintahan Presiden B.J. Habibie memang terbilang singkat, mulai dari tahun 1998 sampai 1999. Namun ia mampu membuat reformasi besar-besaran dalam sejarah Indonesia. Hal ini ditandai dengan dikeluarkan berbagai kebijakan, antara lain pembentukan Kabinet Reformasi Pembangunan. Dalam kabinet ini terdiri dari 36 menteri, diantaranya 4 menteri negara sebagai koordinator, 20 menteri negara memimpin departemen, dan 12 menteri negara menjadi ketua dalam tugas tertentu. Adapun beberapa elemen politik yang terlibat dalam Kabinet Reformasi Pembangunan adalah partai politik, unsur daerah, para cendekiawan dari universitas, lembaga swadaya, masyarakat, dan ABRI. Selanjutnya ada Sidang Istimewa MPR 1998. Demonstrasi mahasiswa disertai desakan dari kaum intelektual membuat B.J. Habibie mengadakan sidang istimewa untuk menetapkan langkah-langkah yang akan dijalankan pemerintah dalam reformasi di segala bidang. Adapun beberapa janji pemerintah yang berhasil diwujudkan menjawab tuntutan rakyat dapat dilihat dari ketetapan MPR yang dihasilkan. Selanjutnya ada reformasi bidang politik. Ketetapan MPR nomor 10 Majelis Permusyawaratan Rakyat 1998 telah menetapkan beberapa agenda reformasi di bidang politik. Di antaranya adalah melakukan perubahan budaya politik yang telah dilakukan sebelumnya. Adapun strategi pemerintahan Presiden B.J. Habibie dalam melaksanakan perubahan aspek politik yaitu yang pertama, otonomi daerah. Dengan adanya sistem desentralisasi dan otonomi daerah, diharapkan dapat memperkuat hubungan pemerintah pusat dan daerah serta meminimalisir adanya ancaman disintegrasi bangsa. Yang kedua, bebas berpolitik. Dalam kebebasan berpolitik, pemerintah membebaskan mengeluarkan pendapat dan berserikat. Yang ketiga, kebebasan pers. Dalam hal ini, media massa sudah dipaksa untuk meminta surat izin terbit, sehingga media massa cetak tidak lagi khawatir dibredel seperti pemerintahan sebelumnya. Dan yang keempat, pembatasan masa jabatan. Masa jabatan dibatasi menjadi 2 periode maksimal dengan interval waktu 5 tahun sekali periode, maka pemerintah tidak akan menggunakan penyelewangan masa jabatan. Selanjutnya yaitu pelaksanaan Pemilu 1999. Pemilu 1999 adalah pelaksanaan pemilu multipartai yang diikuti 48 partai politik. Presiden membentuk Komisi Pemilu Umum yang melibatkan anggota seperti wakil partai politik dan pemerintah. Selanjutnya ada pelaksanaan referendum Timor Timur. Salah satu agenda pemerintah Presiden B.J. Habibie adalah menyelesaikan referendum untuk rakyat Timor Timur yang merupakan permasalahan yang ada dari masa pemerintahan sebelumnya. Referendum ini menghantarkan Timor Timur menjadi negara yang merdeka yang saat ini bernama Timor Leste. Peristiwa referendum Timor Leste ini sempat mendapatkan pertidaksetujuan dari pihak militer Indonesia. Akan tetapi, Habibie tetap melaksanakan referendum Timor Leste. Lanjut ada reformasi bidang ekonomi.
Terkendalinya nilai rupiah dan penanggulangan krisis merupakan dua arah sasaran reformasi pada bidang ekonomi. Pemerintahan Presiden B.J. Habibie mampu membawa perekonomian Indonesia lebih baik dibuktikan dengan adanya penurunan laju inflasi dan persebaran kebutuhan pokok kembali berjalan dengan baik. Hal lainnya, nilai tukar rupiah mengalami penguatan secara signifikan sesuai ketetapan MPR nomor 10 Majelis Permusyawaratan Rakyat 1998 untuk menanggulangi krisis di bidang sosial budaya yang disebabkan sebagai akibat dari krisis ekonomi. Pemerintahan melaksanakan program jaring pengaman sosial yang bertujuan untuk pelayanan pada bidang kesehatan dan pendidikan yang akan membantu masyarakat memiliki perekonomian ke bawah dalam situasi krisis. Dan yang terakhir ada reformasi bidang hukum. Masa pemerintahan Presiden B.J. Habibie sudah tercapai kegiatan legislatif yang sangat produktif dan telah dibuktikan dengan keberhasilan menyelesaikan 68 produk perundang-undangan dalam jangka waktu 16 bulan. Selain itu, adanya dua fungsi ABRI yaitu pemisahan tugas polisi dari Organisasi Tentara Nasional Indonesia sehingga bisa menyukseskan supremasi hukum. Oke, itu sedikit penjelasan mengenai masa pemerintahan Presiden B.J. Habibie. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Siti Adelia Firnanda. 2. Masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid. Kiai Haji Abdurrahman Wahid lahir dengan nama Abdurrahman Ad-Dakir pada tanggal 7 September 1940 dan wafat pada tanggal 30 Desember 2009 atau yang akrab disapa dengan nama Gus Dur, adalah tokoh muslim Indonesia dan pemimpin politik yang menjadi Presiden Indonesia yang keempat dari tahun 1999 hingga tahun 2001. Ia menggantikan Presiden B.J. Habibie setelah dipilih oleh MPR pada hasil pemilu tahun 1999. Penyelenggaraan pemerintahannya dibantu oleh Kabinet Persatuan Nasional. Masa Kepresidenan Abdurrahman Wahid dimulai pada tanggal 20 Oktober 1999 dan berakhir pada sidang istimewa MPR pada tahun 2001. Tepat pada tanggal 23 Juli 2001, kepemimpinannya digantikan oleh Megawati Soekarno Putri setelah mandatnya dicabut oleh MPR. Perjalanan pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid dalam melanjutkan cita-cita reformasi diawali dengan membentuk Kabinet Persatuan Nasional. Kabinet ini adalah kabinet koalisasi dari partai-partai politik yang sebelumnya mengusung Abdurrahman Wahid menjadi presiden, yakni PKB, Golkar, PPP, PAN, PK, dan PDIP. Di awal pemerintahannya, Presiden Abdurrahman Wahid membubarkan dua departemen, yakni Departemen Penerangan dan Departemen Sosial dengan alasan perampingan struktur pemerintahan. Pembubaran Departemen Penerangan dan Sosial diiringi dengan pembentukan Departemen Eksplorasi Laut melalui keputusan Presiden nomor 355 atau Masehi tahun 1999 pada tanggal 26 Oktober tahun 1999. Sedangkan penjelasan mengenai tugas dan fungsi termasuk susunan organisasi dan tata kerja departemen ini tertuang dalam keputusan Presiden nomor 136 tahun 1999 pada tanggal 10 November tahun 1999. Nama departemen ini berubah menjadi Departemen Kelautan dan Perikanan atau DKP berdasarkan keputusan Presiden nomor 165 tahun 2000 pada tanggal 23 November tahun 2000. Pada masa pemerintahan Abdurrahman Wahid, MPR melakukan amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945 pada tanggal 18 Agustus tahun 2000. Amandemen tersebut berkaitan dengan susunan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri atas pemerintahan pusat, provinsi, kabupaten, dan kota. Amandemen ini sekaligus mengubah pelaksanaan proses pemilihan umum berikutnya, yakni pemilik hak suara dapat memilih langsung wakil-wakil mereka di tiap tingkat Dewan Perwakilan tersebut. Selain amandemen tersebut, upaya reformasi di bidang hukum dan pemerintahan juga menyentuh institusi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau ABRI yang terdiri atas unsur TNI dan Polri. Masalah lain yang menjadi pekerjaan rumah pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid adalah upaya untuk menyelesaikan berbagai kasus KKN yang dilakukan pada masa pemerintahan Orde Baru. Berbagai kasus KKN tersebut kembali dibuka pada tanggal 6 Desember tahun 1999 dan terfokus pada apa yang telah dilakukan oleh mantan Presiden Soeharto dan keluarganya. Pencapaian lain pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid adalah pemulihan hak minoritas keturunan Tionghoa untuk menjalankan keyakinan mereka yang beragama Konghucu melalui keputusan Presiden nomor 6 tahun 2000 mengenai pemulihan hak-hak sipil penganut agama Konghucu. Kejatuhan pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid tidak terlepas dari akumulasi berbagai gagasan dan keputusannya yang kontroversial dan mendapat tantangan keras dari berbagai organisasi massa dan partai politik Islam yang semula mendukungnya kecuali NU dan PKB.
Selain gagasan yang kontroversial, hubungan Abdurrahman Wahid dan DPR terbilang tidak harmonis. Ketidakharmonisan tersebut berawal dari seringnya Abdurrahman Wahid memberhentikan dan mengangkat menteri tanpa memberikan keterangan yang dapat diterima oleh DPR. Hubungan antara Presiden Abdurrahman Wahid dan DPR semakin memanas seiring dengan ancaman Presiden terhadap DPR. Jika DPR melanjutkan niat mereka untuk menggelar sidang istimewa MPR, maka Presiden akan mengumumkan keadaan darurat, mempercepat penyelenggaraan pemilu yang bermakna pula akan terjadi pergantian anggota DPR, dan memerintahkan TNI dan Polri untuk mengambil tindakan hukum terhadap sejumlah orang tertentu yang dianggap menjadi tokoh yang aktif menyudutkan pemerintahan. Aksi ini berujung pada pengrusakan dan pembakaran berbagai fasilitas umum dan gedung, termasuk kantor cabang milik sejumlah partai politik dan organisasi massa yang dianggap mendukung DPR untuk mengadakan sidang istimewa MPR. 3. Masa pemerintahan Presiden Megawati Soekarno-Putri. Presiden Megawati Soekarno-Putri mengawali tugasnya sebagai Presiden kelima Republik Indonesia dengan membentuk Kabinet Gotong Royong. Kabinet ini memiliki 5 agenda utama, yakni membuktikan sikap tegas pemerintah dalam menghapus KKN, menyusun langkah untuk menyelamatkan rakyat dari krisis yang berkepanjangan, meneruskan pembangunan politik, mempertahankan supremasi hukum dan menciptakan situasi sosial kultural yang kondusif untuk memajukan kehidupan masyarakat sipil, menciptakan kesejahteraan dan rasa aman masyarakat dalam meningkatkan keamanan dan hak asasi manusia. Tugas Presiden Megawati Soekarno-Putri pada awal pemerintahannya terutama upaya untuk memberantas KKN terbilang berat, karena selain banyaknya kasus-kasus KKN masa Orde Baru yang belum tuntas, kasus KKN pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid menambah beban pemerintah baru tersebut. Untuk menyelesaikan berbagai kasus KKN, pemerintahan Presiden Megawati Soekarno-Putri membentuk Komisi Tindak Pidana Korupsi setelah keluarnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas KKN. Pembentukan komisi ini menuai kritik karena pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid telah dibentuk Komisi Pemeriksa Kekayaan Pejabat Negara atau KPK-PM. Dalam perjalanan pemerintahan Megawati, kedua komisi tersebut tidak berjalan maksimal, karena hingga akhir pemerintahan Presiden Megawati, berbagai kasus KKN yang ada belum dapat diselesaikan. A. Reformasi bidang hukum dan pemerintahan. Pada masa pemerintahan Presiden Megawati Soekarno-Putri, MPR kembali melakukan amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945 pada tanggal 10 November tahun 2001. Amandemen tersebut meliputi penegasan Indonesia sebagai negara hukum dan kedaulatan berada di tangan rakyat. B. Reformasi bidang ekonomi. Krisis ekonomi yang melanda Indonesia sejak 1998 belum dapat dilalui oleh dua presiden sebelum Megawati Soekarno-Putri, sehingga pemerintahannya mewarisi berbagai persoalan ekonomi yang harus dituntaskan. Masalah ekonomi yang kompleks dan saling berkaitan menuntut perhatian pemerintah untuk memulihkan situasi ekonomi guna memperbaiki kehidupan rakyat. Berbagai pencapaian di bidang ekonomi pada masa pemerintahan Megawati Soekarno-Putri mulai menunjukkan penurunan pada paruh kedua pemerintahannya, yaitu pada pertengahan tahun 2000 sampai 2003. Yaitu pada awalnya yang nilai rupiah harga 8.500 per dolar, kemudian melemah seiring menurunnya kinerja pemerintah. C. Masalah disintegrasi dan kedaulatan wilayah. Pemerataan ekonomi di seluruh wilayah Indonesia merupakan salah satu pekerjaan rumah Presiden Megawati Soekarno-Putri. Tidak meratainya pembangunan dan tidak adilnya pembagian hasil sumber daya alam antara pemerintahan pusat dan daerah menjadi masalah yang berujung pada keinginan untuk melepaskan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, terutama beberapa provinsi yang kaya akan sumber daya alam, tetapi hanya mendapatkan beberapa atau hanya sedikit dari sumber daya yang mereka miliki. Dua provinsi yang rentan untuk melepaskan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu Provinsi Nanggro Aceh Darussalam atau NAD dan Papua. D. Desentralisasi politik dan keuangan. Terkait hubungan pemerintah pusat dan daerah, pemerintahan Presiden Megawati Soekarno-Putri berupaya untuk melanjutkan kebijakan otonomi daerah yang telah dirintis sejak tahun 1999, seiring dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang perimbangan keuangan pusat daerah. Upaya ini merupakan proses reformasi tingkat lokal, terutama pada bidang politik, pengolahan keuangan daerah, dan pemanfaatan sumber-sumber daya alam daerah untuk kepentingan masyarakat setempat. E.
Upaya pemberantasan KKN. Kendati berhasil melakukan berbagai pencapaian di bidang ekonomi dan politik, terutama dalam menghasilkan produk undang-undang mengenai pelaksanaan otonomi daerah, pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri belum berhasil melakukan penegakan hukum. Berbagai kasus KKN diharapkan dapat diselesaikan pada masa pemerintahannya, menunjukkan masih belum maksimalnya upaya Presiden Megawati Soekarnoputri dalam penegakan hukum, terutama kasus-kasus KKN besar yang melibatkan pejabat negara. Sekian presentasi dari saya, berikutnya akan dilanjutkan oleh Puja Julia Rahayu. 4. Masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Susilo Bambang Yudhoyono adalah presiden pertama RI yang dipilih secara langsung oleh rakyat. Susilo Bambang Yudhoyono yang sering disapa SBY dan Yusuf Kala dilantik oleh MPR sebagai presiden dan wakil presiden RI ke-6 pada tanggal 20 Oktober 2004. Terpilihnya pasangan Susilo Bambang Yudhoyono dan Yusuf Kala menjadi presiden dan wakil presiden diikuti dengan berbagai aksi protes mahasiswa. Di antaranya aksi yang dilakukan oleh mahasiswa Universitas Undayana dan Pasar Bali yang meminta agar presiden terpilih segera merealisasikan janji-janji mereka selama kampanye presiden. Tidak lama setelah terpilih, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sendiri segera membentuk susunan kabinet pemerintahannya yang diberi nama Kabinet Indonesia Bersatu. A. Upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain berupa memperkuat ketahanan pangan, pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono juga berupaya memperbaiki sektor pendidikan dengan cara meningkatkan anggaran pendidikan. Seiring dengan itu, program bantuan operasional sekolah atau BOS juga ditingkatkan. B. Reformasi di bidang politik dan upaya menjaga kesolidan pemerintah. Pemerintahan yang solid berpengaruh terhadap kelancaran jalannya program-program pemerintahan, sehingga upaya untuk menjaga kesolidan pemerintahan menjadi salah satu faktor penting keberhasilan program pemerintah. Seperti halnya pemerintahan pada era reformasi sebelumnya. Pembentukan kabinet pemerintah merupakan hasil dari koalisi partai-partai yang mendukung salah satu pasangan calon presiden saat pemilu presiden. C. Upaya untuk menyelesaikan konflik dalam negeri. Selain berupaya untuk menjaga kedaulatan wilayah dari ancaman luar, upaya internal yang dilakukan pemerintah untuk menjaga kedaulatan wilayah adalah mencegah terjadinya disintegrasi di wilayah konflik. Konflik berkepanjangan di wilayah Aceh dan Papua yang belum juga berhasil diselesaikan pada masa pemerintahan presiden sebelumnya mendapat perhatian serius dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Selain konflik di Aceh, konflik lain yang berpotensi menjadi konflik berskala luas adalah konflik bernuansa agama di Poso. Konflik yang dimulai pada tahun 1998 tersebut terus berlanjut hingga masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Salah satu kebijakan Presiden untuk menyelesaikan konflik Poso adalah dengan mengeluarkan instruksi Presiden nomor 14 tahun 2005 tentang langkah-langkah komprehensif penanganan masalah Poso. Melalui impres tersebut, Presiden menginstruksikan untuk 1. Melaksanakan percepatan penanganan masalah Poso melalui langkah-langkah komprehensif terpadu pada terkoordinasi. 2. Menindak secara tegas setiap kasus kriminal, korupsi, dan teror serta mengungkap jaringannya. 3. Upaya penanganan masalah Poso dilakukan dengan tetap memperhatikan deklarasi Malino 20 Desember 2001. Selain konflik Aceh dan Poso, konflik lain yang mendapat perhatian serius pemerintah adalah konflik di Papua, seperti halnya konflik di Aceh. Upaya untuk menyelesaikan konflik di Papua juga mengedepankan aspek dialog dan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. D. Pelaksanaan pemilu 2009. Berbagai pencapaian pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meningkatkan popularitas dan kepercayaan masyarakat kepadanya. Hal ini juga tidak terlepas dari gaya kepemimpinan yang berkolerasi dengan penetapan berbagai kebijakan pemerintah yang efektif di lapangan. Transparansi dan juga partisipasi masyarakat juga menjadi faktor penting yang berperan sebagai modal sosial dalam pembangunan, termasuk adanya sinergi antara pemerintah dengan dunia usaha dan perguruan tinggi. E. Euforia berdemokrasi. Demokrasi masa reformasi. Reformasi 1998 yang menumbangkan pemerintah Orde Baru memberikan ruang seluas-luasnya bagi perubahan sistem dan penerapan demokrasi di Indonesia. Pemerintahan Orde Baru yang sangat sentralistik menimbulkan kesenjangan terutama bagi wilayah-wilayah yang dianggap kurang mendapat perhatian. Selain itu, pemilihan anggota legislatif dan pejabat eksekutif di daerah-daerah, terutama para kepala daerah yang ditunjuk langsung oleh pemerintah pusat meningkatkan rasa tidak puas terhadap pemerintah. F. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia. Sejarah perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi di Indonesia setelah merdeka terbagi menjadi 2 dekade.
Pada dekade pertama, yaitu tahun 1945 sampai 1960, bangsa Indonesia mulai mengerti arti teknologi produksi, walaupun masih dalam tingkat pasif dan penuh ketergantungan pada pihak luar negeri. Pada dekade kedua, yaitu pada tahun 1976, dengan mendirikan pabrik pesawat terbang di Bandung. Selain lembaga-lembaga penelitian, teknologi di Indonesia juga mengalami perkembangan. Dalam bidang komunikasi, pemerintah RI membeli satelit yang diberi nama Sistem Komunikasi Satelit Domestik Palapa, SKSD Palapa. Sekian penjelasan dari saya, selanjutnya akan dibawakan oleh Siti Fauziah. Perkembangan pesat sejak kemerdekaan Indonesia. Yang pertama, industri dirgantara nasional. Perkembangan teknologi di Indonesia sangat diuntungkan oleh booming minyak yang terjadi pada tahun 1970-an. Booming minyak memberikan keuntungan tersendiri bagi pemerintah Indonesia ketika pemerintah Orde Baru merancang alih teknologi tinggi, khususnya pembuatan industri pesawat terbang nasional. Perkembangan industri pesawat terbang berawal ketika Presiden Soeharto memanggil pulang ahli aeronika lulusan Universitas Aachen di Jerman B.J. Habibie pada tahun 1974. Industri pesawat terbang Nurtanio yang bertempat di Bandung mulai beroperasi pada tahun 1976. Dalam mengembangkan industri dirgantara ini, Habibie menggandeng industri-industri pesawat terbang di Eropa, diantaranya adalah MBB yang berkedudukan di Jerman dan CASI yang berkedudukan di Spanyol. Salah satu wujud dari kerjasamanya adalah diperolehnya lisensi pembuatan helikopter NBO 105 dan CN235. Pada awalnya, IPTN hanya memperoleh penguasaan alih teknologi tinggi berdasarkan lisensi yang dimiliki. Tahap berikutnya, IPTN diizinkan untuk merakit pesawat-pesawat tersebut di Indonesia. Setelah tahap perakitan berjalan dengan baik, tahap berikutnya pemberian izin untuk memproduksi komponen-komponen pesawat di Indonesia. Salah satu hasil IPTN adalah berhasil memproduksi berbagai jenis pesawat terbang antara lain NC-212-100, helikopter NBIL 412, NAS-332, Super Puma, CN-234, CN-235, CN-250, dan N-2130. Yang kedua, teknologi komunikasi dan transportasi. Perkembangan teknologi komunikasi di Indonesia tidak bisa lepas dari kebijakan komunikasi yang dikembangkan oleh pemerintah Orde Baru. Pada tahun 1976, tepatnya tanggal 16 Agustus, merupakan awal revolusi teknologi komunikasi di Indonesia ketika pemerintah Orde Baru mengembangkan sistem teknologi komunikasi berbasis satelit yang menghubungkan komunikasi di wilayah Indonesia yang luas. Indonesia merupakan salah satu yang mengembangkan satelit secara mandiri untuk komunikasi lokal, nasional, dan internasional. Sistem komunikasi satelit yang dikembangkan oleh pemerintah Indonesia dikenal dengan sebutan Sistem Komunikasi Satelit Domestik Palapa, SKSD Palapa. Penamaan Palapa diambil dari sumpah yang dilakukan oleh Pati Gajah Mada dalam upaya menyatukan wilayah geografis Nusantara. Satelit inilah yang digunakan oleh pemerintah Orde Baru dalam menyatukan wilayah Nusantara melalui komunikasi dan informasi. Pemanfaatan satelit ini mampu mengubah hubungan komunikasi di wilayah Indonesia dan juga di wilayah regional Asia Tenggara. Di Indonesia sendiri, komunikasi telepon, telegraf, dan telex semakin lancar. Daya jangkau siaran TV RI dan RRI mampu menjangkau ke seluruh wilayah Indonesia. Pengembangan SKSD Palapa generasi awal dan pengoperasiannya didukung dengan pembangunan 40 sistem komunikasi di bumi tersebar di 26 provinsi di Indonesia dan 14 tempat-tempat strategis lainnya. Hal inilah yang menghubungkan komunikasi antar wilayah di Indonesia. Pengembangan satelit SKSD Palapa ini mendudukan Indonesia menjadi negara berkembang pertama yang memanfaatkan satelit untuk komunikasi domestiknya yang mengintegrasikan komunikasi di seluruh Nusantara. Salah satu hal yang paling nyata adalah meningkatnya kualitas komunikasi publik seperti peningkatan kualitas penerimaan penyiaran televisi dan radio di seluruh Indonesia hingga ke tingkat desa. Satelit komunikasi yang dikembangkan Indonesia pada awalnya adalah satelit Palapa A dan satelit Palapa B. Satelit Palapa tersebut wilayah cakupannya mencapai seluruh wilayah Indonesia, ASEAN, dan Papua Nugini. Sehingga yang menikmati manfaat satelit Palapa ini bukan hanya Indonesia, namun juga negara-negara tetangga Indonesia di wilayah ASEAN dan Papua Nugini dengan menyewa transponder satelit kepada pemerintah Indonesia sehingga bisa menambah penghasilan pemerintah. Generasi pertama satelit Palapa beroperasi hingga tahun 1983.
Selain teknologi komunikasi, pemerintah Indonesia juga mengembangkan sarana dan prasarana transportasi darat. Salah satunya adalah pembangunan jalan bebas hambatan atau dikenal dengan sebutan jalan tol. Pembangunan jalan bebas hambatan pertama yang dilakukan oleh pemerintah adalah pembangunan jalan tol Jakarta Bogor dan Ciawi yang dikenal dengan nama jalan tol Jagorawi. Teknologi sosial bahu menjadi kebanggaan nasional. Dengan teknologi tersebut, dibangunlah jalan-jalan tol di luar negeri yang memanfaatkan teknologi tersebut. Jalan tol luar negeri yang memanfaatkan teknologi tersebut adalah Amerika Serikat, Malaysia, Filipina, Thailand, dan Singapura, serta Korea. Pembangunan jalan tol terus dikembangkan oleh pemerintah, sehingga panjang tol yang dimiliki Indonesia mencapai 553.480 km pada tahun 1997, baik dikelola oleh Jasa Marga maupun oleh swasta. Selain teknologi sosial bahu, pembangunan jalan tol juga memanfaatkan teknologi cakar ayam. Teknologi ini merupakan penemuan anak bangsa Sediatmo. Penemuan teknologi cakar ayam Sediatmo ini berawal permintaan Bung Karno untuk mensukseskan Asian Games yang membutuhkan suplai listrik yang memadai. Untuk itu, dibangun gardu listrik di wilayah Ancol yang merupakan rawa-rawa. Teknologi cakar ayam ini kemudian digunakan dalam membangun lapangan parkir pesawat di Bandara Juanda Surabaya dan di Bandara Polonia Medan. Teknologi cakar ayam semakin terkenal ketika pembangunan jalan tol menuju Bandara Soekarno-Hatta yang berada di atas rawa-rawa. Yang ketiga, revolusi hijau. Revolusi hijau merupakan upaya pemerintah dalam meningkatkan hasil pertanian melalui kebijakan modernisasi pertanian. Kebijakan ini secara nasional dan intens baru dilakukan pada masa Orde Baru. Namun, kalau kita lihat apa yang dilakukan oleh Orde Baru, ide modernisasi pertanian pertama kali dilakukan oleh mahasiswa Fakultas Pertanian Universitas Indonesia pada 1960 dalam kegiatan demonstrasi massal (DEMS). DEMS merupakan suatu upaya untuk memaksimalkan hasil pertanian untuk memperoleh keuntungan yang tinggi dengan menerapkan prinsip-prinsip bertani modern dengan sekelompok petani tradisional. Dalam pelaksanaan modernisasi pertanian ini, program DEMS ini menerapkan penggunaan varietas unggul, pupuk kimia, pestisida, perbaikan tata cara bertanam, dan penyediaan sarana irigasi yang baik. Aktivitas tersebut dikenal sebagai Panca Usaha Tani. Pemerintah pada tahun 1964 kemudian memformulasikan program tersebut menjadi Program Pembangunan Pertanian dengan nama Bidang Massal. Program BIMAS yang merupakan pengembangan dari DEMS aktivitasnya meliputi penyuluhan pertanian dan pemberian kredit modal kepada petani. Program penyuluhan pertanian BIMAS tidak ditujukan kepada individu petani, namun lebih ditujukan kepada kelompok petani. Program BIMAS ini menerapkan ekstensifikasi pertanian, yaitu usaha meningkatkan hasil pertanian dengan cara memperluas lahan pertanian baru, misalnya membuka hutan dan semak belukar, daerah sekitar rawa-rawa, dan daerah pertanian yang belum dimanfaatkan. Selain itu, ekstensifikasi juga dilakukan dengan membuka persawahan pasang surut. Pemerintah Orde Baru melaksanakan program INMAS sebagai program modernisasi pertanian berskala nasional. Target pelaksanaan INMAS adalah pengoptimalan produktivitas lahan dan kualitas hasil pertanian, terutama pertanian padi. Untuk mensukseskan program ini, pemerintah mengeluarkan kebijakan subsidi secara nasional terhadap pupuk dan pestisida, bibit unggul, dan teknologi lainnya. Sistem pertanian yang dikembangkan pada pola ini adalah sistem intensifikasi pertanian, yaitu pengolahan lahan pertanian yang ada dengan sebaik-baiknya untuk meningkatkan hasil pertanian dengan menggunakan berbagai sarana. Program intensifikasi pertanian pada awalnya menggunakan program Panca Usaha Tani yang dikembangkan sebelumnya. Kemudian dilanjutkan dengan program Sabta Usaha Tani. Program Sabta Usaha Tani meliputi kegiatan sebagai berikut: pengolahan tanah yang baik, pengairan yang teratur, pemilihan bibit unggul, pemupukan, pemberantasan hama dan penyakit tanaman, dan pengolahan pasca panen. Penggunaan pestisida dalam pemberantasan hama mampu menurunkan jumlah hama pengganggu. Penggunaan pupuk kimia dan pestisida mendorong peningkatan produktivitas lahan semakin tinggi sehingga hasil panen pun bertambah di setiap hektarnya. Penggunaan teknologi dalam pengolahan pasca panen, terutama mesin pengolah gabah, membuat gabah semakin cepat diolah menjadi beras. Penggunaan mesin pengolah gabah menopang peningkatan stok beras nasional yang terus bertambah setiap tahunnya. Pengolahan gabah yang menggunakan mesin pengolah merupakan salah satu upaya mekanisme pertanian. Mekanisme merupakan usaha meningkatkan hasil pertanian dengan menggunakan mesin-mesin pertanian modern. Mekanisme pertanian banyak dilakukan di luar Pulau Jawa yang memiliki lahan
Selain program intensifikasi, ekstensifikasi, mekanisme dikembangkan pula program diversifikasi pertanian, yaitu usaha penganeka-ragaman jenis usaha atau tanaman pertanian untuk menghindari ketergantungan pada salah satu hasil pertanian. Diversifikasi pertanian dilakukan melalui dua cara, yaitu memperbanyak jenis kegiatan pertanian, memperbanyak jenis tanaman pada suatu lahan. Program pengembangan pertanian melalui revolusi hijau berdampak pada peningkatan hasil pertanian, terutama padi, membawa Indonesia menjadi negara swasembada beras pada tahun 1987. Keberhasilan swasembada ini merupakan dampak positif dari proses modernisasi pertanian dan merupakan salah satu prestasi yang dicapai Orde Baru. Selain membawa keberhasilan Indonesia menjadi negara penghasil swasembada beras, revolusi hijau juga membawa dampak terhadap kehidupan petani di tingkat lokal. Di antaranya, menurunnya pendapatan buruh tani karena penggunaan teknologi modern seperti traktor untuk pengolah lahan siap tanam, masuknya mesin pengolah padi, heuler, mengurangi juga pendapatan petani. Mereka kehilangan pendapatan buruh penumbuk padi. Hal ini menyebabkan surplus ekonomi bagi petani kaya. Untuk mempertahankan hasil pertanian yang ada, pemerintah juga menerapkan program rehabilitas pertanian, yaitu usaha memperbaiki lahan pertanian yang semula tidak produktif atau sudah tidak berproduksi menjadi lahan produktif, atau mengganti tanaman yang sudah tidak berproduktif menjadi tanaman yang lebih produktif. Dalam rangka menjalankan kebijakan rehabilitas pertanian, pemerintah menjalankan langkah-langkah berikut: memperluas, memperbaiki, dan memelihara jaringan irigasi di seluruh wilayah Indonesia, menyempurnakan sistem produksi pertanian pangan melalui penerapan berbagai paket program yang diawali dengan program bimbingan massal pada tahun 1917, kemudian program intensifikasi massal, intensifikasi khusus, dan supra-inus yang bertujuan meningkatkan produksi pangan secara berkesinambungan, membangun pabrik pupuk serta pabrik insektisida dan pestisida yang dilaksanakan untuk menunjang proses produksi pertanian. Yang keempat, dampak perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi yang mendukung dan menopang aktivitas manusia juga memberikan dampak kepada penggunanya, baik positif maupun negatif. Jika kita melihat sisi negatifnya, kemajuan teknologi terkadang membuat orang menjadi malas untuk berkomunikasi secara langsung. Orang lebih memilih berinteraksi melalui handphonenya daripada komunikasi dengan orang di sekitarnya. Salah satu ahli komunikasi massa, yakni Howard D. Laswell dan Charles Wright, pernah menyatakan fungsi sosial media massa. Fungsi sebenarnya antara lain: yang pertama, sebagai salah satu bentuk upaya penyebaran informasi dan interpretasi subjektif mungkin mengenai peristiwa yang terjadi. Kedua, sebagai upaya penyebaran informasi yang dapat menghubungkan satu kelompok sosial dengan kelompok sosial lainnya. Yang ketiga, sebagai upaya pewarisan nilai-nilai luhur dari suatu generasi ke generasi selanjutnya. Dan yang terakhir adalah sebagai penghibur hayalan ramai. Selain itu, dampak negatif lainnya adalah perkembangan mereka dalam hal bersosialisasi menjadi sangat lambat karena terlalu fokus dengan gadget. Perubahan ini juga memberikan dampak yang begitu besar terhadap transformasi nilai-nilai yang ada dalam masyarakat, khususnya masyarakat dengan budaya dan adat ketimuran seperti Indonesia. Saat ini di Indonesia dapat kita saksikan begitu besar pengaruh kemajuan teknologi terhadap nilai-nilai kebudayaan yang dianut masyarakat, baik masyarakat perkotaan maupun perdesaan. Pada hakikatnya, kemajuan teknologi dan pengaruhnya dalam kehidupan adalah hal yang tak dapat kita hindari, tetapi kita dapat melakukan tindakan yang bijaksana terhadap diri kita sendiri, keluarga, dan juga masyarakat luas agar kemajuan teknologi tidak sampai menggeser jati diri kita sebagai manusia yang memiliki norma dan juga nilai-nilai yang luhur. Kemajuan ilmu pengetahuan teknologi manusia dapat menciptakan alat-alat serta perlengkapan yang canggih untuk berbagai kegiatan, sehingga dalam kegiatan kehidupannya tersedia berbagai kemudahan. Hal ini memungkinkan manusia dapat melakukan kegiatan dengan efektif dan efisien. Adanya teknologi baru dapat menciptakan kebudayaan yang baru pada masyarakat, serta teknologi sebagai pertanda kemajuan kebudayaan. Dari dampak negatif yang ditimbulkan dari perkembangan teknologi informasi ini adalah terciptanya sifat dan sikap ketergantungan kepada teknologi yang semakin canggih, sehingga banyak orang yang mulai melupakan nilai-nilai kebudayaan yang ada di Indonesia.